Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuraghibu fi qiyami Ramadan ghairi ayyamurahum fihi biyazimati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih menikmati segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih kuat, masih dalam keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang insya Allah yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang baik, contoh yang sangat luar biasa, dan manusia yang sangat sempurna dan mulia. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti, di yaumul kiamah nanti, di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yo peradik sekalian semuanya, dimanapun Ika berada, saudara-saudara semuanya, apa kabar Ika hari ini? InsyaAllah semoga sehat-sehat selalu, sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ku nak menyampaikan ceramah singkatku kembali, kultum singkatku ini mengenai tentang bulan suci Ramadan, bulan Qiyamul Lail. Kaum muslimin rahimahullah, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali aktivitas-aktivitas ibadah yang dapat kita laksanakan, kita tingkatkan. Yang mungkin kita malasan dalam membaca Al-Quran, kita semakin rajin, dan bahkan dalam satu hari kita bisa 1 juz dalam membaca Al-Quran. Melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah dengan intens dan sering, dan bahkan kita mencintai ibadah tersebut. Yo kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, bahwa solat setelah solat isya atau solat wajib, solat fardu yang kita laksanakan, ada satu solat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini merupakan solat yang wajib bagi Rasulullah SAW, dan bagi kita sunnah untuk menjalankannya, baik di sepertiga malam awal, di sepertiga malam kedua, maupun sepertiga malam terakhir. Karena itu merupakan solat sunnah Qiyamul Lail, solat malam, yang di dalamnya juga sudah terdapat solat tahajud. Nah, di bulan suci Ramadan, Qiyamul Lail yang dianjurkan sunnahnya yaitu solat tarawih, dan kita sudah melaksanakannya dari awal Ramadan sampai saat ini. Dan sebentar lagi pun kita akan melaksanakan sholat tarawih. Dan semoga apa yang kita inginkan di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui sholat sunnah tarawih, seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sholat pada malam
Ramadan, yaitu salat sunnah tarawih, karena iman dan ketakwaannya dan dia mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, maupun dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Insya Allah kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari Qiyamul Lail ini. Yang pertama yaitu salah satunya jalan menuju surga. Yang kedua, menaikkan derajat kita di surga nanti. Yang ketiga, kebiasaan orang solih dan menghapus segala dosa. Yang keempat, sholat sunnah paling utama. Yang kelima, penentu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan. Nah, kaum muslimin rahimahullah, para adik, saudara-saudara semuanya dimanapun engkau berada, bahwa Qiyamul Lail ini akan menghantarkan kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menaikkan derajat kita. Dan juga ini merupakan sholat sunnah yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang soleh dan bisa menghapus segala dosa-dosa yang lalu. Bagi kita yang mungkin keimanan dan ketakwaan kita, keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah bahwa segala dosa-dosa kita akan dihapuskan dan segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat luar biasa kaum muslimin rahimahullah. Salat Qiyamul Lail ini salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Qiyamul Lail bisa dilaksanakan bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan yang selanjutnya pun kita bisa melaksanakannya, karena pada saat itulah Allah dan para malaikat turun ke bumi untuk melihat yang mana benar-benar hamba dalam melaksanakan ibadah yang sudah Allah perintahkan. Kaum muslimin rahimahullah, bahwa salat sunnah Qiyamul Lail ini selain utama, ini merupakan juga penentu derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat umur kita masih muda, kita sering melaksanakan salat sunnah Qiyamul Lail karena Allah. Dan orang sedang tidur tetapi kita sibuk untuk bertemu dengan Allah, itu lebih utama daripada kita menyibukkan diri dan bergadang hanya dengan bermain game ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, lakukanlah ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, jauhkanlah segala perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Allah lebih senang dicintai hambanya, karena Allah juga akan mencintai hambanya. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimahullah, kewibawaan kita akan terlihat apabila kita sebagai orang tua, anak kita akan lebih hormat dengan kita. Apabila kita menjadi guru, mungkin perkataan kita, ilmu kita akan lebih mudah diserap oleh murid-murid kita. Dan apabila kita sebagai kaum muslimin yang berjalan di muka bumi, orang yang soleh, orang akan memandang kita dengan wajah yang berseri. Orang akan memandang kita dengan wajah yang sangat-sangat adem. Dan mungkin disitulah terdapat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita, yang ada pada tubuh kita. Orang bukan lagi melihat jasad, tetapi sudah melihat ruh kita yang penuh dengan cahaya Nur Muhammad. Kaum muslimin rahimahullah, demikianlah ceramah singkat ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan semoga kita bisa mengamalkannya
di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lainnya kita bisa melaksanakannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.